bahwa dengan sulap timbul suatu kepercayaan diri dan sebagainya ya. Cuma sekarang dia tuh jadi ada apa namanya, ada panggilan lagi nih. Modus sionis. Ini kan dupiknya acak ya. Ada topi? Kosong ya? Kosong. Oke. Mang Udin tiup. Tiup. Ih. Ada kertas, saya lipat seperti ini. Tutup. Jadi uang 5.000. Ada nggak sih sebenarnya kaitan antara magician ya, sulap ya, trik-trik sulap dengan gaib? Tegasin benar-benar ya, bahwa magic itu nggak ada urusan dengan namanya goib. Nggak ada. Apa? Halo, ketemu lagi dengan saya Mang Udung di Jadi Begini Podcast. Belakangan ini saya agak sedikit perhatian ke berita-berita di medsos, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang viral di masyarakat. Yang paling cepat di masyarakat Indonesia adalah hal-hal yang berbau gaib. Di antaranya gara-gara si pesulap yang berwarna itu memberi perhatian banyak buat kita, sehingga kita masyarakat awam mulai melihat apa sih yang disebut dengan sulap, apa yang disebut dengan gaib, siapa itu paranormal, siapa itu dukun dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini di edisi Sabaraya Mang Ijuk, sekianlah 80 lebih ya. Jadi Begini Podcast, kami mengundang rekan saya yang memang eksis dan profesi sebagai seorang magician. Dan di hadapan saya ini teman-teman saya ada 2 orang yang keren-keren. Pantes lah jadi seorang pesulap. Hitam-hitam biasanya kalau seorang pesulap. Ada Kang Ragil. Ragil saja? Ragil Capruk. Ragil Capruk. Dan di sebelahnya ada Kang Henry Crow. Henry Crow ya. Keren-keren kan? Ini teman-teman dari komunitas sulap, suka-suka sulap Purwakarta. Suka-suka sulap. Kenapa suka-suka sulap? Jadi yang nggak suka tuh biar jadi suka sulap. Biar jadi suka sulap. Yang suka sulap, jadi makin suka sulap. Nah, Jadi ada sesuatu yang harus disukai dari sulap. iya. Awam terus sama masyarakat. Awam terus. Apa sih enaknya menyukai sulap? Sulap tuh banyak sebenarnya. Apalagi untuk anak-anaknya, itu meningkatkan daya otakannya. Dan sulap itu sebenarnya bisa buat kita untuk adaptasi kayak pendekatan, Komunikasi gitu ya. Lebih komunikasi. Lebih enak. Kita bisa menggunakan sulap. Gitu. Bener ya, itu bener. Asli. Dan terasa oleh Kang Henry, Kang Ragil bahwa dengan sulap timbul suatu kepercayaan diri dan sebagainya ya. Saya waktu dulu itu bener-bener yang namanya pede itu susah. Malu, eraan gitu di Sunda nama. Cuma sekarang dia tuh jadi ada apa namanya, ada panggilan lagi nih. Modus sionis. Modus sionis. Eta aliran baru dan sulap anjir. Karena menggunakan sulap gitu. Wah, jadi dia punya gelar modus sionis. Menang-menang wae sasar wae nya. Artinya juga di sulap orang ketika menemukan suatu metode atau trik-trik baru tidak jadi masalah ya. Termasuk modus sionis. Biasanya itu dimainkan ke lawan jenis ya. Oh, dengan lawan jenis aja. Lebih hiburan. Tapi sama ini sampai sudah berhasil aja modus sionis. Banyak. Awas ya, nonton berarti aing ke di modus selama ieu teh. Oke, keren. Komunitas sulap, suka-suka sulap Purwakarta. Sudah lama kan? Suka-suka sulap lumayan sudah lama. Lumayan lama, kata kurang lebih ada 3 tahun lah ya. 3 tahun, bisa dibilang cukup lama ya, 3 tahun. 3 tahun. Sampai selama 3 tahun itu dengan tadi tujuannya suka-suka sulap, semakin banyak yang suka sulap juga semakin banyak anggotanya. Betul. Berapa ada? Sebenarnya kita tuh kan lahir dari sebuah eskul. Eskul di sebuah sekolah SMA di Sukatani ada.
Jadi kita membuat sebuah eskul dan anggotanya tuh anak-anak eskul tersebut. Gitu. Karena bukan hampir ya, adanya penyerangan dari negara api itu di betul. COVID itu, jadi kita agak nurun nih. Dan sekarang nanti ada pergerakan lagi baru untuk suka sulap ini. Bangkit lagi. Jadi awalnya dari remaja-remaja Ya, gaul, ya, anu pramukamu, pramukaan gitunya, istilah baris berbaris teh hayang kepanasan, gitu ya. Orang naon ini beda, sulap lah gitunya. Tapi pada waktu itu banyaknya teman-teman tertarik di sulap ya. Banyak. Perempuan Ada. Jadi ladies magician mudahnya sama aja magician aja ya. Lady magician. Lady ya. magician. Iya, lady magician. Untuk lady magician ada gaya atau cara sulap yang khusus nggak untuk perempuan, untuk laki-laki gitu? Enggak ya. Semua trik, semua sulap itu bisa dimainkan oleh perempuan laki-laki gitu. Cuma dari karakter aja sih. Bisa perempuan kan lengan ada kumaha gitu. Bisa. Tapi pengaruh ya ke penguasaan. Kan sulap saya pikir kecepatan tangan. Iya. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Jadi awal mulanya tadi ya dari sebuah keinginan teman-teman. Jadi tapi setiap orang akan tiba-tiba suka sulap nggak sih sebenarnya, dengan apakah harus ada bakat tertentu gitu resep sulap apa? Setiap orang juga suka gitu tentang sulap. Kalau bakat sih sebenarnya nomor 2 ya. Yang penting mau dulu. Suka dulu lah. Jadi semua orang bisa. Bisa. Orang selama itu resep, selama itu mau dan iya. mempelajarinya. Benar. Bisa latihan Benar. khusus dan sebagainya. Betul. Ada di Purwakarta ya di sekolah sulap? Gak ada. Oh, enggak ada. Cuman Jadi kita, selama ini teman-teman belajar dari mana? kita belajar dari YouTube sih sebenarnya. Oh. Cuman ada buku. Oh, gitu. Cuman karena kita agak inilah ya untuk hemat jadi kita belajar dari YouTube sih. Cuman ada mentor juga, cuman nggak terlalu banyak. Jadi kalau kumpulan gitu, sharing-sharing. Kalau kumpulan. Ngeri ya, ngarumpul orang sulap ngomong karena bingung orang mah. Orang mah lamun ngobrol kan ngomong ke mata orang gitu aja. Ini ngomongin sulap aja, dia geus bisa sulap naon we. Jawanya sana naon dompet geus leungit tah eta. Audisionis. Gitu. Kalau Jadi, ngepreng budak sulap mah ngeri juga ada gitu nyawa-nyawa. Anjing lu kudu urang leungit gitu ya. Kan eta sulap urang gitu. Kadang gitu ya. Jadi kegiatannya itu memang unik seperti kalau ngumpul-ngumpul juga. Benar. Selain sharing-sharing gaya-gaya, Iya. terus saya menguasai ini teman-teman belum, itu rugi kita memberikan ilmu trik-trik kita ke teman gitu untuk sharing-sharing gitu. Itu sebenarnya tergantung ya. Aha. Kayak saya punya senjata nih, nggak mungkin kan senjata saya kasihin ke dia. Dikasih sepenuhnya gitu. Tapi kalau untuk sharing kita emang open sharing. Gitu. Untuk menguasai trik-trik tentunya dua Akang ini akan berbeda ya. Ini khusus Beda, menguasai iya. ini. Nah, Gitu. betul. Kalau Kang Henry di bidang apa sih triknya khusus? Trickster. Apa itu? Trickster tuh jadi seperti apa? Lebih ngetrik dia. Ngetrik. Jadi menggunakan trik ya, kayak kecepatan tangan, gitu, lebih dia. Ngetrik. Jadi bukan. Jadi kayak benda-benda sehari-hari dia dibikin trik untuk bisa efek menjadi sulap gitu. Nah ini dia. Gitu. Patrik lah, iya romantis ya. Bakal Patrik ya. Patrik dan intrik juga adanya. Jadi Jo, leungit agak gede. Kalau Kang Ragi Kalau saya lebih ke mentalis itu lebih bermain dengan pikiran gitu. Jadi kayak aja ngeri Kayak- mana tak banget gitu ya, ya. kayak bisa bikin prediksi atau Oh, baca pikiran. Coba. Mau aja. Gitu aja. Jadi itu hiji passion, satu passion Ya, juga dari kita. betul. Gue disulap tapi pengen gue tertarik nih di bidang trik, di bidang apa tadi mentalis dan sebagainya. Berarti kalau gitu ada seseorang yang diambil sebagai seorang apa namanya? Menurut orang mazhab banyak mazhab iya. Siapa yang dijadikan panutan atau dijadikan satu pesulap yang sudah ini gitu ya? Iya. Saya apa, Ragil? Mm-mm. Saya. Mm-mm. Oke. Kalau saya dari luar sih. Kalau dari Indonya ada Master Deddy Kobuzer.
Deddy Corbuzier. Iya, kalau di bukankah Master Deddy Corbuzier sekarang sudah jadi seorang podcaster? Dulunya. Dulu. Saya kan dulu waktu itu tertarik sama beliau. Kalau untuk dari luarnya Sin Lim, kayak Dapur Copperfield gitu, terus Chris Angel, gitu. Kalau di luarnya gitu, kalau di Indonesianya Deddy Corbuzier sama Demian dan banyak lah. Kalau di penyanyi kan kita tertariknya misalkan panutan penyanyi gitu ya, atau grup band gitu, wah seneng nih bassnya maininnya gini atau iramanya ini cocok dengan saya soalnya iramanya gini. Yeah. Kalau Sulap yang melihat dari seorang panutan apanya sih gitu, cara membawakannya apa triknya kah? Pembawaannya triknya masuk semua di situ gitu. Lihatnya oh dia pembawaannya seperti ini, jadi enak lah kita jadi apa namanya, jadi bisa apa ya, bisa mengcopy lah gitu istilahnya. Jadi bisa langsung ke teman-teman. Udah pernah ketemu sama Master Deddy? Udah. Waktu di acara apa itu? Indonesia. Acara di Jakarta. Kita ada kumpulan para mentalisnya di Ciprokan juga. Sering ya itu ya. Apa namanya, perasaannya menurutnya sama dengan saya idola misalkan saya mau pasti itu. lah. Anjir gua ketemu dengan panutan saya gitu Pasti ya. itu. Luar biasa. Master ajarin saya trik sulap dong satu aja. Kalau Kalau saya, kalau di luar dia ada yang namanya gayanya seperti Master ini dari Corbuzier, dia Max Maven. Dia mentalis. Max Maven. Kalau dari Indonesia pastinya Master Jo Sandi. Wah, ini mentalis juga kan. Luar biasa. Orang Subang. Oh iya, orang Subang. Master Jo Sandi. Oke. Jadi tentunya belajar sulap tidak mudahnya. Dibilang mudah sih enggak, dibilang susah enggak juga sebenarnya. Dibilang mudah juga enggak. Artinya mudah, ada beberapa trik yang mudah dikuasai oleh orang sekali belajar. Betul, gitu ya. ada. Jika saya pernah main remi kayak itu jelengit gitu, angkat tiluna gitu hadirnya itu mudah artinya. Tapi untuk trik tertentu ada trik yang memang sulit untuk dipelajari, sehingga ketika menguasai trik-trik yang sulit itu tentu performnya juga akan luar biasa dong. Seperti siapa David Copperfield yang saya dulu tahu itu di TV, malah kita sendiri menganggap ini jika lain sulap gitu. Sedangkan tetap yang kita anggap sulap itu adalah bohong gitu kan ya. Sulap itu bohong. Mungkin keberhasilan seorang pesulap meyakinkan bahwa penonton audiens itu adalah jika benar gitu gitu aja, jika benar gitu ya berarti ya. Udah banyak trik yang dikuasai kan? Lumayan sih, cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Alhamdulillah lah pokoknya. Tahun 2014 lah. Itu 2012 pasti ya. Terus dari trik yang kita kuasai juga ada ya, bisa kita mengembangkan ya. Bisa. Tergantung orangnya juga. Tergantung. Jadi dari trik dasar mungkin tadi ya dari YouTube, dari sebuah buku atau dari apa kita pelajari, kita kuasain, saking menguasainya bisa kita kembangkan melalui teknik-teknik atau trik-trik yang kita kembangkan ya. Betul. Itu banyak juga akan seperti itu ya. Banyak. Cing atuh aing ningali aya sudah dipersiapkan alat beberapa alat ini untuk sulap kan, untuk demo sedikit saya. Demo sedikit aja. Ada sih sebenarnya. Ada ya? Ini apa itu ini ya? Rubik ya? Ini Rubik ya. Ini mah Rubik mah Henry kayaknya jagonya. Oh gitu? Saya mah nggak bisa. Kalau saya mah bisanya cuma gini doang, ngocok. Gini doang saya ngocoknya bisa. Gini doang. Saya sama gitu Gimana nih di Rubik nih? Jadi boleh nih biar ke teman-teman nih ya, ke teman-teman. Oke. Ya. Ini kan Rubiknya acak ya. Ada topi? Topi ada. Topi punya saya nih. Boleh? Boleh. Oke. Minjem dulu ya bentar ya. Boleh. Oke. Kosong ya? Kosong. Oke. Oke. Mang Udin tiup. Hah? Tiup. Tanpa gerakan. Keprok atuh. Orang mau diajar pakai leungeun gitu-gitu ke hese mah mau anggeus 2 poe saya. Batu topina ajaib ieu. Anjir ajaib urang. Pangerti itu baheula. Cukup ditiup bisa langsung seperti itu. Tiup aja.
Nah, itu adalah salah satu Trik sulap tadi ya. ya. Trik. Ini alatnya. Ini normal, alat normal. Alat sehari, alat mainan biasa. Biasa mainan anak-anak lah itu mah. Tapi tiba-tiba dengan kekuatan sebuah abrakadabra dan Kadang-kadang. topi saya. Topi yang saya, sakti. betul. Jadi langsung sawarna aja. Sabar. Sawar. Satu layar. Satu layar. Bermacam-macam warna. Oke, Akang? Saya ya. Apa tuh? Saya main apa ya? Yang gampang aja deh. Karena ini di visual, jadi kita Bener sih guys. agak bingung ya. Asli bayar. Ini asli ini. Gimana Pak? Saya punya kertas nih, Pak. Kertas. Kertas ini kan kalau uang kan kertas juga ya. Nah. Terus kalau bikin uang kan harus dicetak ya. Iya dong, Bener kan? tidak sembarangan. Itu Nah, masuk sekarang undang-undang kayaknya. undang-undang ya? Sembarangan, ya. Sekarang saya boleh nggak cetak uang? Nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Boleh Nggak lah. boleh. Boleh lah. Itu ke saya lah. Ada gini deh. Ada kertas, saya lipat seperti ini, tutup. Jadi uang 5.000. Ini mesti kudu gawe. Ya, ya. Bisa Sekali. kena kertas. Kan 5.000, tutup lagi. 10.000. Ceban aja. Dalam waktu yang singkat. Mana kameranya ceban guys. Sekali lagi Pak. 10.000. Sekali lagi ya. 20.000 tuh. Tidak goceng. Ceban aja 20.000. 20.000. Saya sekali Pak, coba tiup Pak. Satu, tiup Pak. Berapa Pak? Wah, gagal. Nih. Bapak salah niupnya tadi. Salah nih boy bisa salah. Ternyata kuncinya lain nyetak dengan niup. Kurang pas berarti dia Kurang pas. Gitu aja. Oh gitu ya. Oke. Terus anu tadi sebut mentalis. itu Mentalis? apa lagi? Heeh. Gampang sebenarnya. Mentalis ya, saya coba Pak. Bapak tapi harus jawab dengan cepat ya Pak ya? Iya. Aing diajar cepat. Pak, pikirkan antara angka 1 sampai 5. Cepat Pak, udah pikiran udah? Udah. Angkanya coba kirim ke saya Pak. Sudah dapat angkanya ya? Angkanya 3 Pak. Yang dipikirkan Bapak angkanya 3 betul? Ya tadi teh angka dari 1 sampai berapa? Angka 1 sampai 5. udah 1 sampai 5. Nah, jadi di hipnotis. Jadi pohon sih banyak motor gak 1 sampai berapa? Sok sekali. Fokus. Gini deh Pak. Gini Pak. Bapak bayangin Bapak gitu tangannya. Oke, Bapak punya pegang cincin, bayangin ini cincin nih Pak. Jadi kita bikin angka Pak. Misalkan kelingkingnya angka 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak ya. 1 dan angka 1 di kelingking. Jadi nanti Bapak cincinnya simpen di jari mana saja bebas. Tapi jangan disebutin nih di pikiran Bapak ya Pak. Misalkan Bapak simpannya di Telunjuk. misalkan ditunjuk angka berapa Pak? Berarti telunjuknya 4. Angka 4. Nah, angka 4 ya Pak ya, angka 4. Gitu. Nanti Bapak bisa gerakin cincinnya 4 langkah 1, 2, 3, 4 gitu. 4 berarti balik lagi ke 4 sini. Jadi kalau misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya 2 ya berarti 1, 2 atau 1, 2 bebas. Pak. oke. Misalkan saya taruh cincin di sini nih. Ya, kan? Nah, nanti saya minta Bapak pindahin sesuai dengan angka yang tadi angka di Dalam jari. pikiran. Angka di jari itu. Berarti angka berapa itu, Pak? Ini 1. Angka 1 berarti Angka 1. pindahin 1. Pindahin 1 berarti ke sini ya. Oke. Jadi jangan sampai nyengklok ke ini. Kalau di sini ini 4 ya. 1, Balik lagi. 2, 3, 4. Nah, gitu. Bisa ya, Pak ya? Bisa ya, Pak ya? Oke, Pak. Oke. Oke lah, Pak. Kita beneran, Pak. Oke, mulai, Pak. Oke. Oke, Bapak pilih
Masukin dulu jarinya pertama ke jari yang mana bebas. Oke, sudah masuk. Berarti Bapak Siap. punya angka di situ ya, Pak Ya. ya. Jadi sekarang pindahin sesuai dengan angka yang Bapak tadi pilih. Udah. Sudah? Saya nggak tahu ya, Pak ya. Ya. Oke. Cincinnya sekarang di mana saya nggak tahu ya, Pak ya. Oke. Cincinnya sebenarnya bukan di jari kelingking, coba dilipat. Bukan di situ kan? Kelingking bukan? Bukan? Oke, bukan ya. Bukan. Bukan di jempol juga kan? Bukan. Bukan, sekarang dilipat jempolnya. Berarti antara tiga ini nih. Sekarang saya minta Bapak pindahin cincinnya ke kiri atau ke kanan, bebas. Sudah? Sudah. Sudah ya? Bukan ditelunjuk juga bukan? Bukan. Bukan, coba dilipat. Antara dua nih, antara dua nih. Bukan anjir. Antara dua nih. Berarti bukan di jari manis, Pak. Berarti cincinnya ada di sini, Pak ya. Perang apa gua itu? Matanya ketinggalan naon sih? Mata saya anu ketinggalan naon? Enggak. Bapak merem juga enggak apa-apa. Gitu. Ayo tadi mas, punten ya, punten sepertinya bisa dikasih tahunya caranya iya mah ada liar ya. Saya nggak tahu nomor Bapak, saya nggak tahu jari Bapak ya, Pak. Gitu, makanya kayak gitu. Itu namanya sulap. Iya. Ya, Mentalis. itu ya namanya mentalis gitu ya. Nah, anu ayeuna keur berkembang ya, walaupun sebenarnya udah berjalan lama sebenarnya karena apa namanya pemberitaan aja orang jadi mulai terbukanya. Seolah-olah ada gaib. Ada karena teh Klinik ya. klinik lah di dalam sebuah sulap gitu, trik-trik sulap. Awal mula kalau saya tidak akhirnya membuka wawasan untuk tentang magician itu sulap itu seperti apa, saya akan terjebak bahwa David Copperfield itu adalah seorang penyihir. Iya, benar. Ada nggak sih sebenarnya kaitan antara magician ya sulap ya, trik-trik sulap dengan gaib? Ini saya tegasin benar-benar ya, bahwa magic itu nggak ada urusan dengan namanya goib, nggak ada, apalagi harus klinik, nggak ada. Cuman ada sih sebagian itu namanya ritual, namanya puasa Senin Kemis. Pesulap itu puasa Senin Kemis. Sunah eta mah. Sunah ya, puasa sunah itu. Sunah biasa. Oh biasa. Sunah biasa ya. Jadi Islam eta mah. Ya, jadi pada saat nunggu buka kita main sulap. Bener ya? Masuk akal ya, Pak ya? Terus gimana dengan gaib? Ya, saya tekankan bahwa sulap itu sebenarnya tidak ada urusan dengan goib atau jin atau Sebangsanya lah. seton sebenarnya lah ya. Ada. Murni betul-betul Murni. adalah trik gitu ya. Cuma pesulap itu menggiring apa ya namanya persepsi orang untuk mengarah ke situ. Salah nggak? Enggak salah sih sebenarnya. Ya tergantung dengan orangnya itu menyikapinya seperti apa. Seperti itu. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pesulap itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Cuman kita menggiring untuk penonton mengarah ke situ. Nah itu ternyata tergantung penontonnya juga, karena magic sebenarnya terjadi di dalam pikiran penonton sendiri gitu. Kayak gini Pak, Bapak misalnya ngilangin cincin kayak gini, terus ada lagi. Nah itu menurut Bapak itu magic apa? Apa hanya kecepatan tangan menurut Bapak? Kecepatan tangan. Nah itu kita sebenarnya nggak menekankan bahwa Bapak harus percaya bahwa saya ada sana, enggak gitu. Pakai goib gitu ya. Enggak ya. Tapi digiring si penonton Digiring. supaya bahwa ini bukan kecepatan tangan, bahwa ini goib. Iya, giring. Karena tergantung dengan pikirannya si penonton sendiri mau percaya atau enggak. Artinya juga mindset penonton kita juga harus kuasai dong ya. Ya, pasti itu. Pernah sulap di depan para ustadz nggak sih? Kalau ustadz enggak di kumpulan Ya, enggak. gitu. Pernah kalau di Oh depan. gitu.
Nah, ini kan untuk menggiring para misalkan para rohaniawan untuk akhirnya begitu kan sulit gitu kan. Iya. Iya mah bohong, iya mah Iya. trik, iya mah gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya perasaan saya menggiring ke arah goib itu seolah-olah saya menggiring orang untuk salah kan? Kan intinya sendiri kan untuk ini tidak ada goib gitu. Nggak ada goib. Gitu. Jadi si pesulap merah bener? Pesulap berem. Nggak bisa Salah bener. ya? Bener nggak? Maksudnya salah gimana nih? Menggiring bahwa ini tuh adalah Bisa diilmiahkan gitu. Bahwa ini tuh gaib, bahwa ini salah gitu ya. Bahwa kalau selama yang namanya sulap itu hanya betul-betul kecepatan itu Betul. kan untuk seolah-olah memisahkan ada dua Persepsi kelompok lah. gitu, dua persepsi yang berbeda. Berarti betul tindakan-tindakan yang dilakukannya itu memberikan kepada masyarakat. Betul. Iya, edukasi. Betul banget. Betul banget. Karena kan kebanyakan bahwa orang yang melihat sulap itu pasti ada jin, ada apalah. Nah, karena ada si sulap berem itu bahwa menjelaskan bahwa sulap itu nggak ada unsur itunya, karena untuk semata-mata untuk hiburan seperti itu. Hiburan. Hiburan. Hiburan ya. Bukan untuk menipu, bukan. Terus protes-protes areka gugat si pesulap eta ke pengadilan bahwa gara-gara fenomenalnya beliau akhirnya kami merasa direndahkan, dirugikan dan sebagainya, speed job dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya ini fenomena ini di luar negeri Udah berlangsung lama. Udah berlangsung lama. Di Indonesia tuh karena hanya ada si pesulap berem ini. Dulu tuh emang di negara luar tuh ada yang namanya bongkar dukun, bongkar peramal, bongkar apalagi bebas. Pokoknya sebenarnya Indonesia ini ya emang telat ya dibilang karena emang orang-orang yang khusus untuk bisa tahu di negara lain pun sebenarnya udah berlangsung gitu. Tapi secara pribadi sendiri Mas Henry percaya nggak sih ada goib? Saya 1001 ada. 1001 ada. 1001 ada. Artinya percaya dong. Iya. Saya Pasti kan di dalam Al-Quran udah dijelaskan juga. Mang, percaya? percaya karena di agama saya kita harus percaya dengan adanya goib. Jin. Iya. Harus percaya. Pasti. Cuman yang jangan percaya itu bahwa ente bisa lihat jin gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi saya percaya ada jin. Cuman karena walaupun saya percaya, saya nggak pernah bilang bahwa saya bisa Percaya adanya goib, percaya adanya santet, guna-guna dan pelet. Percaya saya. Saya jelasin nih. Boleh ya? Jelasin nih. Itu tujuannya kita ngobrol nih, Oke. istilahnya buka-bukaan soal itu. Kalau masalah trik dan sebagainya saya percaya ini ya teman-teman sudah mainan sehari-hari mungkin bari ngobrol sekali latihannya melatih kecepatan tangan saya. Tapi tentang cara ini ya buka-bukaan tadi yang siap. Ini mohon maaf ya kalau ada yang salah bicara juga. Yang saya tahu, santet itu ada. Kayak santet, teluh, apalagi karena setiap daerah tuh beda-beda kan. Ada yang guna-guna, pelet. Ya, itu sebenarnya ada. Saya bilang santet lah. Santet itu sebenarnya ada 3. Bisa dibilang 3 metode ya. Yang pertama metode kayak alat, menggunakan alat racun. Nah, jarum kayak ganja itu kan sebenarnya alat itu. Menjadi orang kayak nggak sadar, kayak apa itu sebenarnya salah satu ya efek-efek santet kayak gitu. Kayak pakai alat lah, kayak pakai benda apa gitu. Yang kedua itu psikologis. Psikologis itu menggunakan kita menurunkan psikis orang untuk mengarah ke santet itu. Nah itu. Yang ketiga ini goib. Kita harus percaya goib. Ada goib. Cuman karena di Islam itu kita tidak mengajarkan untuk seperti itu. Ya karena yang orang Islam tuh pasti nggak akan ada yang menggunakan goib. Karena kita tidak diajarkan dengan menggunakan itu. Karena untuk goib ini karena kita musyrik ya, jatuhnya ke musyrik ya, kita memang benar-benar kerjasama dengan si anu gitu sih. Goib. Atau karena tindakan guna-guna santet dan sebagainya itu tindakannya adalah mencederai, melukai sampai membunuh tindakannya.
Yang mana nih? Yang tadi mana? Santet seperti santet. santet kan tujuannya untuk mencederai, melukai, bahkan mungkin membunuh si orang yang disantet gitunya. Mungkin itu yang tidak boleh dilakukan. Iya. Enggak gini. Emang kita kan sesama manusia harus saling ini ya. Iya dong. Bener kan? Nah, saling hal-hal yang seperti itu kan udah tidak ada di kita kan ya. Ya itu salah satunya seperti itu. Saya jelasin lagi. Untuk menggunakan alat ini kita bisa menggunakan seperti obat diare apa ya? Minum gitu jadi mentret terus. Nah, itu. Apa tuh ya? Obat cara supaya mentret oralit jadi mentret terus. Nah, kita bisa langsung doktrin. Oh, itu santet, Bro. Itu santet tuh. Padahal sama kita udah diobat loh gitu. Nah, yang kedua adalah psikologis. Psikologis itu menurunkan psikis orang. Jadi mentalnya kita down. Nah gini deh, saya lempar tanah kuburan ke rumah bapak, terus saya kayak teror, kayak lempar bangkai, kuburan. Ini baru mistis lah. Lalu bapak nanya ke orang-orang nih, ke tetangga. Gitu ya. Di rumah gua ada yang lempar tanah kuburan, ini apa sih? Nah, lalu yang tetangga bapak nih yang pikirannya agak ini, itu santet pak, bahaya tuh pak. Nah, itulah muncul psikis ke bapak muncul gitu. Apalagi orang oknum paranormal dan oknum paranormal. Tujuannya begitu. Iya. Ku tetangga wae anu punya pikiran gitu. Iya. Pasti. Bapak bener. Iya. Bapak benernya gitu. Nah, kalau bapak psikisnya udah turun, keyakinan turun, iman turun, bapak batuk nih. Waduh, gua udah disantet. Bapak pikiran bapak mengarahlah ke santet. Karena sudah didoktrin dari awal. Mindsetnya kena. Terus saya teror, down lah pikiran bapak, down lah pikiran untuk akal sehatnya, karena stres. Nah itu karena kekuatan pikiran itu lebih dahsyat dari kekuatan otot. Luar biasa, asli. Termasuk sulap itu juga sebenarnya memainkan pikirannya. Yisahan ngamimitian sulap, sudah jadi rudet. Gitu pak. Jadi kalau nanti ada bapak ada yang lempar tanah kuburan ke rumah pak, apaan ini gua tanam aja lah, bikin cabai gitu. Gak usah pusing pak. Ini mah. Jadi hiraukan saja lah. Terus tadi satu lagi apa metode ketiga tuh? Yang ketiga. Alat psikologisnya dan goib. Nah, goib nih. Goib sih sebenarnya sungguh tercela ya, sungguh wah. Karena goib ini efeknya emang luar biasa. Karena ya agama saya itu nggak diajarkan untuk seperti itu. Efeknya ya emang efek yang mungkin yang udah ada yang di TV kayak gitu pak, yang ada film film Susana, model kayak gitu. Efeknya emang kayak gitu emang benar. Malah sepertinya Indonesia nih termasuk salah satu negara yang tingkat kepercayaan goib itu juga tinggi ya. Iya bisa dibilang. Mungkin saja di negara-negara tertentu hal-hal gitu teh nonsen gitu, karena logikanya sudah pada main ya di Indonesia. Terus nanti santet paku boneka teh di Afrika aja vudu itu aja tinggi badannya. Di Indonesia kan termasuk salah satunya. Termasuk pun main bola udah sesjo. Nah, itu. Lawan main bola teh kudu neangan heula dan teh cai anu bisa ieu. Nah, itu kan sudahnya ya bisa. Gampang saya bisa kayak gitu. Supaya kayak gini, Pak. Bapak percaya nggak kalau ini cincin bisa meningkatkan percaya diri? Percaya nggak Bapak? Enggak kan? Nah itu kita bikin lah orang itu percaya bahwa ini cincin bisa meningkatkan prediksi, meningkatkan PD ya. Bisa gitu aja, gampang. Pada saat itu sebenarnya kayak sugesti ya. Iya. Main psikologis. Main sugesti sih. Gitu. Gimana? Jadi gimana nih untuk saya percaya bahwa itu ada kekuatannya? Ada kekuatan? Gampang kata sebenarnya. Tapi harus susah, harus berdiri. Gitu. Jadi kayak ini bisa meningkatkan kekuatan bapak. Jadi kekuatannya jadi agak meningkat bisa. Dinas seks. Bisa pak. Bisa. Disugeskan bisa. Pada saat bapak ini jadi lama gitu. Nah mungkin perkara tadi ini goib, ini sulap, ini trik, ini sugesti apapun
ketika tujuannya adalah untuk menipu orang dengan untuk mengambil keuntungan pribadi, Ya. itulah yang salah Betul, sebenarnya. betul. Jadi kayak gini lagi Pak, Mang Udin, sorry aduh kayak Udin, Bapak Udin, wae. Udin. Mang Udin, Mang Udin. Jadi dia misalnya Mang Udin gaduh peso ya. Peso kan pasti tajam gitu kan. Nah berarti kumaha Mang Udin, Mang Udung lamun salah. Mang Udung bade mencit jalmi atau hayam gitu tah. Jadi kumaha pembawaan dari Mang Udungna? Hayam abi mah. Hayam, berarti kan baik berarti kan ya. Baik, Samilah seperti eta. Sulap oge kitu nya. Ya. Tapi aya teh peluang-peluang sulap anu dikuasai itu untuk menipu orang. Menipu itu dalam arti menipu bukan secara hiburan ya gitu, bukan berarti Ada, banyak. wow banyak bisaan gitu. Ya pastilah di dia gitu tujuan mimitin mah hayang katangari awewe lah. Audisionnya saya. Jika orang bala mimiti diajar gitar kan kakarek bisa salah we hareupeun awewe teh geus tiga kumaha. Sulapnya kitu ya. Itu namanya psikologis ya. Psikologis. Jadi emang ajakan kayak, "Bro, mau belajar sulap nggak?" Wah, kalau belajar sulap, wah lu gampang pasti nyari cewek. Nah, gitu kan salah satu Untuk percaya diri gitu. Salah satunya ya. Salah satunya seperti itu. Oke, jadi kumaha urang mah gitu Iya, namanya. kumaha urang. Karena sebenarnya ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Ilmu itu netral. Netral. Berarti Berarti kan kan nggak ada yang merah, nggak ada yang putih, nggak ada. Ilmu itu cuma yang netral. Jadi kalau udah lo masuk ke sini jadi modus kan ilmunya. Betul. Gitu kayak gitu. Kalau misalnya jadi ke saya jadi penipu kan ya. Gitu. Apa namanya? Apakah berarti seorang magician termasuk teman-teman berdua ini itu ketika percaya goib itukah akan jadi modal akan menjadi seorang magician? Apakah ada saya misalkan saya orang itu percaya hal-hal goib dan mistis segala macam, tapi bisa jadi pesulap? Bisa. Itu berarti seorang pesulap itu harus berbekal memang percaya ke hal-hal gitu. Enggak. Semua orang bisa, kecuali bayi. Baik. Bener kan? Ya potong jadi pesulap aja di pelawak. Oh gitu nya. Memang kita iya sih, ai genre nu ayeuna gitu, magic comedy. Oh gitu. Iya. Cuman ai dina sendiri-sendiri nanya, aya gitu. Oke. Jadi lebih ke perform hiburan nanti lebih kenanya magic comedy teh. Seperti saya sih, Pak Sate, rock itu magic comedy bukan? Iya. Tradisional. Oh, tradisional. Da baheula mah ningali tukang sulap teh saya mah di pasarnya punten ya. Iya, Jadi bari dagang obat terus. Nah, itu. Bisa dagang obat sambil dagang obat. Bisa. Jadi untuk menarik orang ngumpul dulu gitunya, jualannya terpukau dengan trik-trik sulapnya. Menanamkan kepercayaan masyarakat kepada dia bahwa dia itu someone yang bisa di ujung-ujungan upami bapak kan Eta mangga sok gitu. 10.000 salah nggak itu sebenarnya kalau misalkan dia dirugikan nggak gitu. Oke. Yang beli ini dirugikan nggak kalau misalkan beli ini nih Bapak bisa kuat misalkan, bisa kuat gitu. Misalkan kuat apa ya? Kalau misalkan dia bisa emang merasa kuat ya nggak ada yang dirugikan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya Bapak yang bisa kuat doang pakai ini pada saat bawa balik nggak bisa, nah itu sebenarnya udah penipuan salah. Gitu. Jadi cuman kalau bisa dijadikan sarana itu bisa. Oke. Teman-teman komunitas itu suka nongkrong di mana sih? Kok saya yang ningali, ayo ngobrol aja aku mah. Coba ada ngobrol di mana biasanya rata-rata? Kita untuk sekarang ini kita di dapur Sawarna ya. Oh, gitu. Sawarna. Di sana ya. Di sana ya. Di sana ngobrolnya begitu ya tentang sharing-sharing, sharing trik dan sebagainya. Terus alat ada nggak sih di Purwakarta kan? Mungkin saya pikir ada beberapa trik sulap yang membutuhkan alat, bentuknya alat. Oh, ada alat. Dulu saya pernah punya, justru malah dari ponakan saya yang masih kecil, cara kayak semacam besi gitunya, cara ngebuka besi ini. Puzzle berarti. Puzzle. Ini dihara resik ke wah muka mana? Lihat ya om nih om, susuk tuh. Itu kan alatnya, alat. Artinya ada yang harus dipelajari gitu ya. Terus asupkeun deui ku sate. Coba buka sana kunci gitu di lingkaran.
hese, si Oma gitu, set, bukan. Itu ada nggak di Purwakarta? Ada. Oh ada. Magic Shop-nya ada. Oh Magic Shop. Magic Shop namanya. Magic Shop lain Magic Power ya. Ada Beda itu lagi di Maracang. Oh iya. Iya. Mantap. Ya ownernya sih ada di sebelah saya. Oh gitu. Ada yang ngomong. Gua anjir. Mahal-mahal nggak sih alat Magic Shop? Itu tergantung Pak, Hmm. tergantung. Jadi kalau misalnya ada yang untuk pemula biasanya agak simpel dan agak hemat. Oh gitu. Kalau udah alat show untuk profesional emang harganya Mahal ya. seharga mobil pun ada. Oh. Hari apa namanya yang dipakai oleh David Copperfield ya, saya benar-benar saya kan David Copperfield itu dulu aja sampai ke iya mah lain jelema malah saya asli ieu mah jin asli ieu mah lain sulap bisa terbang ya. Bisa terbang, bisa menghilangkan Bisa nembus. dan teh Monas bisa menghilangkan itu teh. Nah itu teh secara trik oke, mungkin saya awam iya mungkin gitu. Iya. Tapi untuk pemikiran seorang magician teman-teman ini kabayang cara anda ngajangkau karena dengan biaya dan sebagainya. Kabayang tuh sebenarnya mah oh mungkin triknya mah ini cuma dia pengembangan gitu misalkan. Kebayang Pak. Oh gitu. Kebayang. Unsurnya banyak Pak untuk bisa melakukan efek itu. Banyak banget lah unsurnya. Oh, entertainnya kabayang. Ieu mah gayana ieu meureun gitu nya, cuman pengembangannya gitu. Jadi malah sempet aya pesulap anu ngabuka-buka trik ke dia teh. Ngebongkar ya. Hah? Ya lamun misal anu ieu mah orangnya maksudnya teh aya ieu lamun nu jahil gitu nya. Da orang sok ieu teh gitu kan. Aya pesulap keur main gitu. Eta mah gampang, eta mah kos kieu gitu kan. Padahal kan anu misalnya rek diatakeun ku sok maneh main gitu. Da moal bisa juga manehana gitu. Gitu. Itulah. Pernah beberapa kali perform untuk pesulap tampil? Sering. Biasanya di event naon sih lamun sulap? Kalau event dulu khusus ada event untuk ada tricking sulap gitu. Oh, banyak Pak. Dari komunitas, dari kayak sebuah produk dari dulu motor ya, dari ya. Itu maksudnya kan gitu. Ini kan hobi ya, hobi. Ketika bertahannya sebuah hobi itu ketika bisa menghasilkan dong, tina hobi orang. Jadi di samping tadi jual shopnya ya, alat-alat shopnya. Ini dari perform juga kan kita harus menghasilkan itu yang membuat kita bertahan dalam hobi ini gitu ya gitu. Di samping trik-trik sulap yang kita kuasai. Berarti pernah beberapa kali jadi penghasilan tidak bisa kikian teh. Kemarin terakhir di Jungleland. Di mana? Jungleland. Jungleland itu di mana? Jungleland Bogor. Oh, Jungleland. Di depan orang beda tuh, menurutnya rasaannya depan orang banyak gitu. Beda bisa. Por aya anu saguru saelmu cek bahasa ieu mah. Iya. Oh beda ya tanya. Jigana rasa penasaran tantangan teh jelas perform di depan orang. Jelas, karena apa? Dina sulap mah beuntan meureunnya jam terbang dina sulap tuh sieun gagal meureunnya ayahnya. Ya, pasti itu masih ngalaman terngiang pasti itu. Malam gagal gitu. Pasti. Jadi sebelum jauh-jauh hari permainan teh kan diatur heula. Saya rek mainkeun ieu ya. Itu kudu apa lah ya. Kesalahannya bakal ada di mana ya. Oke. Jadi terus saya prediksi misalnya kesalahan di dia berarti saya kudu kumaha. Supaya contoh gitunya misalnya piraku pesulap main gagal. Aduh, gagal balik we. Gitu. Jadi pas begitu benar-benar tos mateng semua terkendali, way out-nya ada, jalan keluarnya ada, kita langsung siap show. Gitu. Jadi sebelum itu pasti latih dulu. Ada misalnya pas dari pertunjukan lalu gagal. Nah, gimana caranya si gagal ini bisa berhasil? Ya ada jalan keluarnya. Ada opsi ketika gagal tuh dikirkeun gitu supaya tuh cederanya tuh patah gitu. Jadi benar-benar tidak mencirikan itu gagal. Untuk menguasai satu trik itu memerlukan beberapa waktu sih untuk dikuasai betul-betul. Karena bagi saya mengenai namun saya menguasai
Rasaannya pribadi di kamar bisa, tapi ketika menghadapi Orang-orang. penonton orang banyak, Grogi ya. karena kan akan munculnya grogi. Pasti lah. Pasti. Nah, itu kira-kira untuk pede belah kita kalau melakukan satu trik di depan orang itu berapa lama sih? Kalau sebenarnya untuk menguasai itu kan tergantung orangnya juga. Cuman yang saya alami itu 1 minggu lah. 1 minggu? 1 minggu. Tergantung untuk Orang mah juga 2 bulan. 1 minggu lah. 2 bulan. Ya, 1 minggu. Kurang 1 lebih 1 mingguan minggu. aja. 1 minggu. Oke. Tapi pernahnya hari gagal mah nya? Sering. Oh, sering. Pernah. Sering. Cuman kita emang karena dari kegagalan itulah Kita kunci dari kesuksesan. Hmm. Sekarang posisinya jadi mentor, artinya ada beberapa di komunitas yang di bawah kita gitu ya, Ya. yang baru gitu. Lain saya soalnya mau ikutan nanti mendaftar di komunitas pengajar. Ayo. Ayo era. Ayo. Pengajar kan. Ayo siap. Siap, Mang. Ayo. Soalnya kan tadi saya pikir unik gitu ya, ada keahlian dan bidang-bidang magician itu unik. Unik, ya. Tidak orang sembarangan yang saya yang jadi pesulap, pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Tadi makanan nanya apakah memang awalnya suka dengan gaib dan sebagainya. Iya. Ya gitu, pokoknya intinya gitu aja lah. Oh. Jadi kalau misalkan Tau ngarokok lah langsung. Orek sulap beratnya naon? saya mau boleh ngerokok. AC. Atau mau nggak boleh ngerokok ya? Nggak boleh. AC. Ya. Ya nggak sih. Iya, Pak. Ah, sulap bukan itu teh? Oh, bukan. Nggak boleh ngerokok. Ulah. Ya kan enak nikotinnya gede enak itu masuk. Oh. Ah. Nah, kalau pesulap itu kan emang saya memang perokok. Heeh. Kalau di rokok itu kan ada nikotin ya, tar atau apa. Jadi Henry ini, ini dia punya alat untuk menurunkan nikotin. Pokoknya dia Nanti ini bisa buat bapak perokok nggak? Perokok. Nah ini Pak, cocok nih, coba. kemenang gitu ya, ngarokok jadi kudu dialitan gitu. Naon teh? Ya, ini bisa nanti bisa Oh, gitu? Tarna nanti gitu, bisa tarna. beli di Magic Shop. Oh, Iya. Coba kumu. Jadi lah misalnya rokok. Liatin dulu ini apa nih? Selong-selong. Tiup Lah, liatin. iya. Coba mana kamera Amun pipe ya. Iya. Coba lihat. Pipa nih. Pipa. lain suling ya. Bukan. Saya masukkan ke dia. Foto. Oh dikocok. Kocok lu shake. Oh di shake. Shake. Tiup man. Tiup deh. Tiup. Dah ya tuh. Hai. Nah ini lu Eta malah yang leutik. ini mah kekecilan. Ah, Tarnya kali kecilan tuh. tiup nak berarti kurang. Kekencengan. Udah kayak kekencangan. Jadi si rokok teh langsung ngaletikan. Oh, iya. Tarik teh ya, benar. Berarti kayak kos gimana? Makan. Ye. Omongan lain lagi. Aing malah ringo jeung sulap hareureuy teh kitu ya. Hareureuy teh kitu aja arane. Jangan gitu sehari-hari dalam ngobrol aja nya. Mang. Kenapa? Bisa iya gitu. bisa penurun ya nikotin. Nikotin. Copet sulap aja. Copet? Copet teh seni. Saya masih Seni lamudina. seni memindahkan barang orang lain ke tempat kita. Kita juga ada. Kayak Ada. Namanya pickpocket. Pickpocket. Itu termasuk Iya itu gaya sulapnya. itu seni mencopet. Hanya dilakukan untuk dipesulap aja lah. Ya, jadi Kalau di hati-hati. luar beda lagi itu ada lagi di luar. Iya, ditangkap dulu sih. Untuk saya mengajarkan pickpocket itu harus wanti-wanti dulu, harus ada tertulis. Takutnya dia maling di luar gitu. Oh. Siapa yang ngajarin? Si Ragil. Waduh. Oh, itu tuh termasuk copetnya pickpocket itu adalah Pickpocket. gaya di dalam Iya, sulap. seni. Ya, Seni. jadi kan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Teknik. Tahu-tahu jam tangannya ada di tangannya. Iya. Dompet. Itu kecepatan tangannya. Enggak juga. Hah? Beda. Orang mikir sulap itu kecepatan tangan aja. Oh, bukan ya? Enggak. Lamun di Indonesia mah aya ieu Bo Vernon. Anu botak tadi. Heeh. Anjeunna wah mantep. Jadi nyanakan naon eta mah. Iya. Pickpocket.
Pickpocket namanya, pickpocket namanya. Pickpocket. Itu seni mencopet lah. asli. Maksudnya. Jadi di sulap mencopet itu jadi seni gitu. Iya. Cuman untuk dipertunjukkan lah, untuk hiburan. Gitu. Hiburan. Jadi baik deh Tujuannya untuk hiburan. Kesenangan apa sih yang tertinggi ketika seorang musician perform yang dilihat dari penonton kepuasan. Lamun pelawakmu kan susurian, itu sulap kan sih melihat muka-muka penonton yang seperti apa kan? Kalau saya nih, kalau saya tuh seneng kalau orang yang saya ajak main sulap itu ketawa. Ketawa aneh. Jadi ketawa tapi aneh, jadi dia merasa aneh dengan saya. Nah itu aneh kok aneh ya. Kalau tepuk tangan sih, aplaus tanpa di tanpa kita harus tepuk tangan, tapi penonton tepuk tangan itu bentuk suatu apresiasi itu terhadap itu. Itu ada next project atau event yang akan dilakukan oleh komunitas suka sulap Purwakarta ini ada? Pastinya ada, Pak. Untuk project bulan ini kan ada, kita di tanggal 23 September malam Sabtu jam 8 sampai selesai. Di situ ada pertunjukan The Magic is Back. The Magic is Back. Jadi, maksudnya apa tuh The Magic is Back? Jadi pesulap di Purwakarta ini memulai lagi untuk memberikan suatu keajaiban di Purwakarta, kayak kegiatan sulap atau apapun itu. Nah, diawali dengan acara The Magic is Back itu. Kita akan berkolaborasi dengan artis nasional di bidang sulap juga, Master Josandi. Nah, tempatnya itu di Dapur Sawarna. Gitu. Nah, tadi bicara kolaborasinya, tadi kan saya di depan nih ada Mang nih. Iya. Mang Uu kan apa? Mang Uu Iya. itu mah alat sulapna oge aya tasbih, aya Keren. Bisa tuh sebenarnya magician itu perform kolaborasi dengan orang-orang yang basic hiburannya seperti itu. Bisa banget. Kayak pernah. Kayak gitu. Kayak limbat gitu ya, lebih ke tradisional kayak kental debus gitu. Ya. Bisa banget. Di sulap itu namanya fakir magic. Fakir magic bisa. Itu sebenarnya sudah bisa masuk aliran sulap, namanya fakir magic. Kayak limbat itu kan sulap juga sebenarnya. Masuknya ke fakir. Kan sulap itu ada banyak, ada mentalis, ada close up magic, ada ilusionis, ada fakir. Anu sok dirantai-rantai meloloskan diri. Eskapologis. Berdiri teh baheulanya. Ya, eskapologis. Apa sulap? Eskapologis. Nah, itu bisa banget itu. Bisanya. Mang U. Nah, bisa. Nanti kita yang mana. Gitu. Karena kan kemasan magic tradisional seperti itu yang kekurangannya itu adalah kemasan untuk hiburannya ya, kemasan entertain, kemasan penyampaian dan sebagainya. Nah, ketika dikolaborasi oleh teman-teman yang magician ini lebih ke tadi ada komedi magic itu kan untuk membuat sebuah kemasan lebih menarik. Betul. Kolaborasi itu mungkin di situnya gitu benar. Sebuah kemasan yang dipertunjukkan menjadi sebuah hiburan yang sangat menarik buat orang-orang. Jadi biar nggak ada atau orang-orang beranggapan bahwa kita berkubu-kubuan gitu. Enggak harus gitu lah. Malah menjadi satu event bahwa merah, putih, hitam, kuning itu kolaborasi lah disatukan lah. Jadi pelangi kan biar enak, kalau pelangi kan enak dilihatnya kan gitu. Dan mungkin si pesulap yang berwarna itu juga tujuannya adalah bukan berarti mengkubukan misalkan antara ini sulap dan goib, tapi ketika goib pun, ketika sulap pun ketika diajak menjadi sebuah penipuan tujuan untuk menipu orang dan kepentingan pribadi, itulah yang salah. Betul. Tidak menyalahkan sebetulnya ke pelakunya itu ke segala macam pesulap anu tidak ada unsur itu kalau mau dipakai untuk negatif tetap salah. Jadi sepakat di situ berarti. Sepakat banget. Kurang mah di tengah-tengah aja. Yang netral. penting sulap di Purwakarta jalan. Di Purwakarta. Oke, siap guys. Kang Henry Crow. Siap. Kang ya. Capruk. Sukses buat komunitasnya. Amin. Semoga banyak teman-teman di Purwakarta yang lebih suka lagi tentang sulap. Mari kita anggap sulap ini adalah sebuah
hiburan Hiburan, yang sangat menggairahkan untuk menambah percaya diri, tali silaturahminya. Betul. Tina silap orang bisa jadi duluran. Nyawa paparan patukar-tukar dompet. Dompet mah terang naon dompet Orang mah ge gitu. trik, orang ge pickpocket, urang ge sarua pickpocket. Ya, artinya mari bekerja sama untuk sama-sama memajukan gairah di Purwakarta. Anu kemarin sempat betul-betulnya kondisi-kondisi pandemi kemarin terpuruk, banyak kegiatan-kegiatan anu terhenti gara-gara itu. Nah, dengan gairah-gairah inilah teman-teman di Purwakarta kembali bersemangat untuk berkarya, membuat nuansa aja ngomong orang juga. Iya aja, tapi intinya mah saya dukung sewaktu-waktu saya main ke sana. Siap, kudu atuh wajib. Harus Pak, kudu. Biar aja bisa-bisaan datang tapa nang tapa. Oke ya. Kang Henry, Kang Ragil, terima kasih sudah datang di Jadi Begini Podcast, ngobrol-ngobrol dengan saya. Sukses dengan acaranya. Amin. Guys, beginilah dan begitulah Jadi Begini Podcast kali ini, ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Suka-Suka Sulap Purwakarta. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang. Cakap lah ya, ngobrolnya. Siap.